Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedepung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Mepet! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-10 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Wenda Lubis sebagai Dimas, Ajeng sebagai Danar, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Sunario sebagai Mama Jarobat, Lanti sebagai Laraswati, Hari Laksono sebagai Kikambala, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Akhirnya, Danar mengakui apa yang sering dia lakukan di warungnya bersama laki-laki langganan warungnya. Danar menyesal sekali. Apalagi baru saja dia saksikan Dimas berkelahi dan dianiaya. Mama Jarobat juga menyesal setelah mengetahui apa yang sering dilakukan anaknya di warung itu. Maafkan Danar, Ayah. Danar bersalah. Danar menyesal sekali, Ayah. Ayah benar-benar menyesal. Ayah baru tahu dengan pengakuanmu sekarang. Ya, jadi selama ini kau selalu melayani laki-laki dengan bayaran uang. Oh, Danar. Oh. Danar bukan pelacur, Ayah. Danar tidak melakukan perbuatan hina. Danar masih gadis yang suci. Danar masih bisa menjaga diri. Danar akui, memang Danar sering melayani para langganan dengan cara Danar sendiri. Semua itu Danar lakukan demi uang, Ayah. Tapi Danar belum sehina pelacur. Danar terpaksa, Ayah. Semua hanya untuk menarik para langganan saja. Benarkah dirimu belum ternoda oleh seorang laki-laki, Danar? Sungguh, Ayah. Danar berani bersumpah. Danar masih suci, Ayah. Lalu tadi kau cerita kalau Dimas datang menemui dan berkelahi dengan para langgananmu. Itulah yang Danar malu. Danar menyesal.
Karena kini Dimas jadi tahu siapa aku. Dimas pasti akan menilai buruk sekali. Apalagi Dan Restu Singgi. Dia juga datang. Malu sekali aku. Tenanglah, tenang. Restu Singgi pasti akan datang kemari. Kau nanti bisa menjelaskannya semuanya. Sementara itu di rumah Dimas sedang berbaring ditemani Restu Singgih di kamarnya. Luka-luka di wajah serta mulutnya sudah dibaluri ramuan daun oleh Restu Singgih. Dalam beberapa hari lukamu itu akan mengering. Terima kasih, Restu. Aku merepotkan kau. Aku baru bisa percaya padamu, Dimas. Kalau kau benar-benar masih mencintai Danar. Kau sudah membuktikan di hadapan Danar. Sampai kau berkelahi dengan para langganan Danar yang memang berlaku tidak senonoh pada Danar. Kau tahu dari mana tentang perkembangan Danar kini? Dimas, berita tentang kecantikan Danar sudah tersebar. Banyak penduduk mengatakan kalau Danar adalah gadis cantik yang mudah terjerat laki-laki, asal berani bayar mahal. Tapi Danar bukan pelacur, kan? Dia masih suci, kan? Kau jangan khawatir. Aku tahu dan mengerti kenapa Danar berani melakukan perbuatan hina. Dia masih suci. Suci sebagai gadis. Karena yang aku dengar, dia belum pernah dibayar laki-laki untuk diperlakukan seperti pelacur. Dia masih bisa menjaga kesucian gadisnya. Kasihan Danar. Kenapa dia sampai nekat melakukan hal itu? Kau harus mengerti keadaannya, Dimas. Dia melakukan hal itu demi menyambung hidup keluarganya. Mama Jarobat ayahnya sekarang sedang sakit. Danar bekerja keras untuk hidup. Dia lakukan apa saja. Dia hinakan dirinya demi uang. Dia keras. Kukira dia bukan tidak mau kembali padamu, tapi dia malu. Dia akan sadar. Dia akan kembali jadi milikmu. Jangan larang Danar melakukan keinginannya. Itu malah akan mempersulitmu. Buat dia agar malu denganmu. Agar dia bisa sadar dan menyesal. Jika dia butuh bantuan, kenapa dia tidak bicara padaku? Danar bukan gadis seperti itu. Dia tidak mau bergantung pada orang lain. Kalau tidak dari hasil kerja kerasnya. Buktinya, ayahnya sekarang tidak boleh bekerja oleh dia. Aku kasihan pada dia. Bersabarlah. Ada orang datang. Siapa? Apakah ada orang lain selain kau di rumah ini? Iya, ada. Kau pasti kenal dan heran jika melihatnya. Masuklah, Ki Kambala. Ki Kambala? Den Restu Singgi. Rasanya sulit aku percaya. Rupanya kau berada di rumah ini bersama Dimas. Pertemuan kita terakhir setelah kita bersama-sama ke rumah tua di lereng bukit kecil itu. Dan Ki Kambala menghilang. Saya kembali ke rumah majikan saya, Tuan Dimas. Tentunya Den Restu belum tahu kenapa Tuan Muda Dimas bisa selamat dari rumah tua itu. Sayalah yang membawa Tuan Muda pulang. Saya menemukan Tuan Muda Dimas di ruang bawah tanah. Dan tanpa tahu siapa-siapa, saya berhasil pergi dari rumah tua itu dengan membawa Tuan Muda Dimas. Kami sudah menyatakan Ki Kambala hilang entah bagaimana nasibnya di rumah tua itu. Kami sudah berusaha mencari. Tapi akhirnya kami kembali karena kami tidak menemukanmu. Dan rupanya... Maafkan saya, Den Restu. Saya datang ke rumah tua itu hanya ingin menolong Tuan Muda Dimas. Lalu kenapa kau harus sembunyi-sembunyi? Kau seperti mempunyai salah saja pada kami. Maafkan kami, Restu. Ki Kambala adalah orang kepercayaanku. Dia sejak lama bekerja padaku. Dia sengaja aku sembunyikan karena khawatir kalau dirinya akan diamuk oleh penduduk dan juga oleh kau, Restu. Ya, tapi semuanya sudah aku jelaskan. Karena Mak Endut sudah kami bunuh di rumah ini. Mak Endut kalian bunuh? Iya. Aku terpaksa. Itulah cara hukuman satu-satunya. Dengan tidak adanya Mak Endut, kampung ini jadi aman. Tidak ada lagi korban persembahan. Dan kau pun berjasa pada kampung Kuningan ini, Restu. Karena kau telah memusnahkan roh Nyai Kadarsih. Dan kami sudah tahu, kalau kau bukanlah orang sembarangan. Kau orang yang memiliki kepandaian tinggi, Restu. Aku sama saja seperti kalian. Tidak ada istimewanya. Dan Ki Kambala seharusnya tidak perlu sembunyi-sembunyi begini. Saya mengerti. Sekali lagi,
Saya mohon maaf, Den Restu. Senja baru saja tenggelam. Saat itu Nyai Pasugihan dan Laraswati muncul dari dalam rumahnya. Mereka melangkah ke halaman rumah, di mana Warsa pembantu mereka tengah menunggu di kereta kuda. Warsa, kau sudah siap? Oh, sudah Nyai. Kita berangkat sekarang? Iya, malam ini sesuai rencanaku. Kita datang ke rumah Danar. Gadis itu harus melunasi hutangnya. Jika tidak, sawahnya akan jadi milik kita. Benar, Bu. Ambil saja sawahnya. Kau temani nenek tamu kita itu, Laraswati. Setelah kembali dari rumah Danar, Warsa harus melaksanakan tugasnya. Jangan khawatir, Nyai. Saya akan berusaha mendapatkan segelas darah Tuan Dimas. Iya, harus bisa, Warsa. Iya, darah Dimas sangat dibutuhkan nenek tamu kita itu. Ayolah Warsa, kita berangkat. Hati-hati, Bu. Ya. Kereta kuda itu bergerak meninggalkan halaman rumah. Malam itu Nyai Pasugihan benar-benar harus bekerja berat. Dia harus mendapat tagihan utang dari Danar dan mendapatkan darah Dimas yang diminta nenek tamunya yang sebenarnya adalah Nini Pelet, nenek jelmaan siluman ular. Darah. Iya, Warsa harus berhasil mendapatkan darah Dimas. Karena menurut nenek tamuku itu, dengan darah itulah Dimas bisa tergila-gila pada putriku Laraswati dan bisa menjadi suaminya. Tapi entah bagaimana nenek itu melakukan caranya. Nenek itu aneh. Wajahnya mengerikan seperti ular. Entah dari mana dia datang dan siapa dia sebenarnya. Kami juga tidak tahu. Itu gubuknya, Nyai. Betul. Lenteranya masih menyala di dalam. Mereka pasti belum tidur. Ayo kita turun. Baik, Nyai. Nyai Pasugi, mari silakan masuk, Nyai. Ayo, masuklah Warsa. Baik, Nyai. Sekali lagi saya minta maaf, Nyai. Saya bukan ingkar janji. Saya bukan tidak mau bayar. Tapi uang saya belum cukup untuk mengembalikan uang pinjaman itu, Nyai. Aku tidak mau tahu. Kau sudah melewati batas perjanjian. Kini sawahmu jadi milikku. Jangan. Ayah! Mama Jarobat muncul di pintu kamar. Dia berdiri menyandar dengan tubuh gemetar dan lemah. Ayah, kenapa ayah turun dari pembaringan? Ayah sedang sakit. Ayah tidak kuat jalan. Aku dengar suaramu, Nyai Pasugi. Aku tidak rela sawahku jatuh ke tanganmu. Aku akan mengembalikan hutang-hutangmu nanti. Aku minta waktu. Mama Jarobat, anakmu sudah lewat batas waktunya. Aku sudah memberi kebijaksanaan. Tapi kini, aku tidak akan ada kebijaksanaannya lagi. Sawah kalian sudah berpindah padaku. Sawah kalian jadi milikku. Lintah darat, pemeras. Semua penduduk tahu siapa kau, Nyai Pasugi. Kurang ajar, babi tua. Lihat! Ayah! Tidak! Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Terlambat. Hutangmu akan bertambah jika menunda lagi. Kini sawah kalian jadi milikku. Tidak. Ayo Warsa, kita pergi dari rumah ini. Ayah! Ayah keluar
lagi. Maafkan Danar, Ayah. Semula ayah sudah bilang jangan meminjam uang pada Nyai Pasuki. Semua penduduk sudah kenal dan tahu siapa Nyai Pasuki itu. Dia lintah darat, pemeras penduduk. Penduduk sudah banyak yang tertipu. Sawah mereka banyak dirampas lantaran tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. Danar menyesal. Danar sadar, Ayah. Danar akan meminta bantuan pada Den Restu Singgi. Iya, cepatlah kau datang pada Restu Singgi. Mumpung hari belum tengah malam, mudah-mudahan Den Restu bisa membantu kita. Iya, Danar pergi dulu, Ayah. Ya, hati-hatilah Danar. Aku tidak sanggup menahan penderitaan seperti ini terus-menerus. Aku akan menjadi bahan hinaan orang. Aku kasihan pada anakku si Danar. Kini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku harus membahagiakan Danar. Gadis itu masih muda. Dia masih ingin senang. Tidak menderita begini. Aku harus berusaha mencari kebahagiaan. Mencari kekayaan dengan caraku sendiri. Aku harus menjadi orang kaya. Aku harus pergi. Danar tidak boleh tahu. Aku akan nekat. Aku harus kaya. Dengan susah payah, laki-laki setengah tua itu berusaha berjalan dengan merayap dan berpegang pada tiang-tiang rumah hingga akhirnya dia sampai di luar. Aku harus pergi. Aku harus mencari kekayaan dengan caraku sendiri. Danar, maafkan ayah. Selamat tinggal, Danar. Mama Jarobat melangkah meninggalkan rumah. Dia terjatuh, tetapi dia bangun lagi dan terus berjalan tertatih-tatih hingga hilang di telan kegelapan malam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Tolonglah saya, Den. Kenapa? Kenapa kau menangis? Ayo masuk. Danar menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Tentang sawahnya yang diambil Nyai Pasugihan. Dan tentang ayahnya yang dipukul sampai muntah darah oleh Warsa. Nyai Pasugi akan mengambil sawahmu. Dan ayahmu dipukul Warsa sampai muntah darah. Terlalu. Tolonglah kami, Den. Kami tidak punya sawah. Kami tidak punya apa-apa lagi. Hutang kami tetap akan kami bayar. Tapi kami butuh kumpul uang. Uang kami belum cukup untuk membayarnya. Tapi Nyai Pasugi tidak mau mengerti. Kalau begitu, mari kita ke rumahmu sekarang. Restu Singgi dan Danar segera pergi dari pondok itu. Setelah keduanya sampai di rumah Danar, mereka terkejut karena mereka tidak melihat lagi Mama Jarobat di pembaringannya. Danar menjadi panik dan bingung. Dia cemas sekali kepada ayahnya yang hilang dari kamarnya. Ayah, kemana ayah? Barangkali ayahmu keluar. Ayo kita cari. Ayah, di mana kau ayah? Ayah! Kau tunggulah. Aku akan mencari sekitar tempat ini. Ayah, di mana kau? Ayah! Tidak ada, Danar. Di sekitar rumahmu ini, ayahmu tidak aku temukan. Jika Mama Jarobat pergi, ayahmu itu pasti belum jauh. Ayo, kita cari ke tempat lain. Ayah! Di mana kau, ayah? Ayah! Danar berteriak-teriak memanggil-manggil ayahnya. Restu Singgi mengajaknya berkeliling kampung, tetapi usaha mereka sia-sia. Mama Jarobat tidak mereka temukan. Akhirnya Restu Singgi mengajak Danar kembali ke rumahnya. Bagaimana dengan ayahku dan Restu? Aku khawatir. Aku takut akan terjadi apa-apa. Kita sudah berusaha mencarinya keliling kampung. Aku juga tidak mengerti kalau Mama Jarobat ayahmu sampai pergi dari rumah. Ayah sedang sakit. Dia lemah. Dia tidak kuat jalan.
dia mengalami bahaya. Apakah sebelum kau tinggalkan ayahmu, kalian tidak punya masalah lain selain dengan Nyai Pasugi itu? Ayah menyesali perbuatanku. Dia sejak lama ingin membahagiakan aku. Dia bekerja keras untukku. Tapi aku kasihan. Sampai dia sakit, ayah masih saja memikirkan keadaanku. Dia ingin aku bahagia. Dia ingin keadaannya lebih baik dari sekarang. Aku khawatir Mama Jarobat akan nekat melakukan hal-hal yang buruk. Jalan yang buruk. Karena dia ingin mewujudkan keinginannya. Aku tidak menuntut banyak dari ayah. Aku sudah merasa bahagia bisa membuka warung kecil-kecilan. Walau uang itu kami dapat dari hasil pinjaman Nyai Pasugi. Aku bermaksud akan menggantikan ayah. Aku ingin kerja keras untuk bisa merubah nasib. Untuk bisa kembali hidup seperti dulu. Aku terpaksa. Dan Restu sudah tahu. Semua orang di kampung Kuningan ini sudah tahu kelakuanku yang hina. Aku terpaksa melakukan hal-hal yang dipandang hina dan buruk. Aku sering melayani laki-laki langganan warungku dengan caraku sendiri. Aku merasa harga diriku hilang di lumbat keadaan. Aku sadar dengan segala apa yang aku lakukan salah. Tapi semua itu aku lakukan untuk hidup. Aku ingin para langgananku semakin senang. Kehidupanku bisa berubah. Biarlah semua orang menghinaku, menuduhku buruk. Aku ingin membahagiakan ayah. Aku berusaha melupakan kesusahanku. Aku berusaha melupakan ayah yang sedang sakit. Aku tidak ingin ayah bekerja lagi. Biarlah orang lain ingin mengatakan apa padaku. Dimas, dia pun sudah menyaksikan sendiri apa yang aku lakukan di warung. Aku bukan sekedar melayani para pembeli, tapi juga memberi kesenangan. Dimas melihat dengan matanya sendiri. Saat itu aku sedang dicumbu laki-laki langgananku. Hingga terjadi perkelahian. Dan Restu juga ada saat itu. Tapi ketahuilah, aku masih suci. Aku masih gadis. Tidak ada seorang laki-laki yang pernah menodaiku. Iya, aku mengerti. Aku sudah memberi pengertian pada Dimas. Kukira memang sebaiknya kalian baik. Kalian kembali bersama. Dimas sangat mengharapkan kehadiranmu di sisinya. Sudahlah. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Aku pun Pelet sedang di channel memikirkannya. Memori 80. Tapi jangan kau alihkan dulu pembicaraanku tentang hubungan kalian. Aku belum memikirkannya lagi. Aku masih bingung. Aku cemas karena ayahku tidak ada. Sementara itu di sebuah jalan yang sunyi dan gelap, nampak sesosok tubuh melangkah tertatih-tatih. Sosok tubuh itu adalah Mama Jarobat yang sudah jauh meninggalkan rumahnya. Lelah sekali aku. Gelap sekali. Aku sama sekali tidak melihat jalan. Aku sudah jauh meninggalkan rumahku. Kakiku lemah sekali. Tubuhku lelah sekali. Aku lemah. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku harus mendapatkan kekayaan dengan cara apapun. Aku ingin membahagiakan Danar anakku. Mama Jarobat terus melangkah. Walau tenaganya sudah tidak ada, dia terus berjalan hingga lenyap di telan kegelapan malam. Malam terus merayap jauh. Dari kegelapan malam, nampak sesosok tubuh bergerak menuju ke rumah Dimas. Sosok tubuh itu wajahnya ditutupi oleh kain hitam. Itu dia rumah Tuan Dimas.
Aku akan menyelusup. Anda sekarang masuk masih ke dalam. mendengarkan Sandiwara Radio Aku harus Misteri mendapat Mini Pelet darah di channel Dimas. Memori 80. Itu yang diminta Nyai Basuki. Entah untuk apa darah itu. Aku sudah berada di samping rumah. Ya, itu jendela kamar. Ya, itu pasti jendela kamar Tuan Dimas. Biar aku intai dulu. Oh, benar. Itu Tuan Dimas sedang tertidur pulas. Kebetulan, ini kesempatanku. Aku harus mencongkel jendela ini dengan pisau. Warsa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya. Kemudian Warsa mencongkel jendela dengan pisaunya itu. Jendela itu terbuka. Warsa dengan hati-hati naik ke atas jendela sambil menggenggam pisau yang berkilat-kilat. Siapa kau? Celaka. Itu si Kambala datang. Aku harus cepat-cepat pergi. Hei, jangan lari. Ki Kambala, dia menyerang Warsa yang tengah berlari. Mereka akhirnya berkelahi. Warsa berusaha melawannya. Dia khawatir diketahui siapa dirinya, pisaunya nyasar kemana-mana. Kau pasti orang jahat. Siapa kau? Sebaiknya aku lari. Hai! Jangan lari, pengecut! Tuan Muda Dimas, aku harus melihatnya. Ki Kambala, ada apa kau membangunkan aku tidur? Tuan Muda baru saja selamat dari maut. Seseorang telah masuk dan berhasil mencongkel jendela kamar. Dia mencoba membunuh Tuan Muda. Siapa orang itu? Saya tidak melihat wajahnya. Wajahnya ditutupi kain hitam. Aneh. Aku tidak merasa punya musuh. Kenapa ada orang yang ingin membunuhku? Tuan Muda Dimas kini harus hati-hati. Saya tadi terlalu lengah berjaga. Hingga orang itu berhasil masuk. Sudahlah Kambala. Yang penting aku selamat. Periksa lagi keadaan di luar. Baik, saya pergi Tuan Muda. Oh, bodoh. Rasakan tamparanku ini, ha? Ampuni saya, Nyai. Saya gagal. Jangan tampar saya lagi. Hah? Kenapa hanya menghadapi Ki Kambala, ha? Laki-laki tua itu kau harus lari. Bukankah seharusnya kau bisa lakukan kekerasan? Bunuh saja Ki Kambala itu. Ampuni saya, Nyai. Bukankah kau tahu, Warsa? Iya. Darah itu sangat aku butuhkan. Iya, Nyai. Kerja begitu saja tidak becus. Tikus comberan, kau membuat aku kecewa. Pergi sana. Baik, Nyai. Bagaimana ini? Warsa gagal mendapatkan darah Dimas. Nenek tamuku itu pasti tidak mau lagi menolongku. Sebaiknya aku temui nenek itu di kamarnya. Seharian dia tidak keluar kamar. Apa yang dia kerjakan di kamar itu sebenarnya? Nenek. Masuklah. Pintunya tidak dikunci. Mana darah yang aku butuhkan itu? Maafkan kami, Nek. Kami belum berhasil mendapatkannya. Pembantu saya itu gagal mendapatkannya. Bukankah putrimu itu ingin aku tolong? Agar putrimu itu bisa terlaksana keinginannya. Dan dia bisa kawin dengan pemuda pujaannya itu. Benar. Tapi bagaimana lagi? Kami sudah berusaha. Kami gagal mendapatkan darah Dimas yang nenek minta itu. Apakah tidak ada cara lainnya lagi? Ada. Tapi kalian harus tunggu saatnya. Kenapa harus nanti? Bukankah sekarang nenek bisa mengatakannya? Kenapa kau yang mengatur aku? Maafkan saya. Sudahlah, tutup kembali pintunya. Dan kau pergi dari kamar ini. Baik, Nek. Aduh, gelap sekali.
Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Rasanya perjalananku sudah sangat jauh. Sampai di mana aku ini? Aku lapar. Aku haus sekali. Darah. Aku batuk darah. Aku mendengar ada suara seekor babi hutan. Seekor babi hutan. Babi itu mendekati aku. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak kuat berdiri. Tubuhku akan disantap babi itu. Tubuhku akan dicabik-cabik babi itu. Tidak. Babi itu menggigit celanaku. Dia menyeretku. Mau dibawa kemana aku ini? Babi itu terus menyeret-nyeret tubuhku. Tapi kenapa babi itu tidak memakan tubuhku? Apakah karena tubuhku kurus dan sakit? Tapi babi itu sepertinya aneh. Babi itu seperti bukan binatang sembarangan. Tubuh Mama Jarobat terus diseret-seret babi itu. Dia heran karena babi itu tidak memakan dirinya. Babi itu sudah begitu jauh menyeret tubuh Mama Jarobat hingga akhirnya tiba di sebuah mulut goa yang di dalamnya mengalir sebuah sungai. Babi itu melepaskan gigitannya. Sebuah mulut goa. Di dalam goa itu mengalir sebuah sungai. Mau apa babi itu membawa aku ke tempat ini? Jangan kemana-mana. Siapakah itu yang bicara? Tenanglah kau. Siapakah itu? Di mana kau? Aku ada di depan. Mama Jarobat terkejut. Dia melihat ke arah depannya. Dia hanya melihat seekor babi hitam bertanduk tajam, berdiri memandanginya dengan tajam. Mama Jarobat keheranan. Matanya membelalak memperhatikan ke depan. Dia mencari suara yang berbicara kepada dirinya. Tapi tak ada seorang pun manusia yang dia lihat. Tidak ada orang. Jadi siapa yang bicara tadi itu padaku? Aku hanya melihat babi hitam itu saja. Tapi babi itu aneh. Matanya tajam memperhatikan aku. Kau heran melihatku? Babi itu. Kaukah yang bicara? Tidak mungkin. Babi itu bisa bicara. Jangan heran dan takut. Aku memang yang bicara padamu. Aku pun dulu sepertimu juga. Tapi aku mati sebagai seekor babi. Inilah keadaanku sekarang. Mengerikan sekali. Kenapa kau bisa begitu? Dulu hidupku sangat miskin. Keadaanku selalu kekurangan. Hidupku terhina sekali. Aku hampir-hampir putus asa. Hingga aku sampai ke gua setan. Aku ditolong oleh Ratu Junjung. Hingga kehidupanku berubah. Dan aku menjadi orang terkaya di desaku. Ratu Junjung. Benarkah beliau bisa menolongku menjadi kaya? Aku tahu kau sedang mengalami kesusahan hidup. Jika kau sudah bertekad ingin seperti aku, kau akan aku antarkan menghadap Ratu Junjung di dalam goa setan. Iya, tolonglah aku. Antarkan aku menghadap Ratu Junjung. Aku sudah nekat. Aku sudah putus asa. Ayo, antarkan aku. Bawalah aku menghadap ratumu itu. Baik.
Diamlah di tempatmu. Kita akan masuk ke dalam goa setan. Babi hitam bertanduk tajam itu menggaruk-garukan kakinya ke tanah. Dan selanjutnya, babi itu menengadahkan mulutnya yang moncong ke arah mulut goa itu. Mama Jarobat terkejut. Seekor buaya tiba-tiba muncul dari dalam mulut goa. Buaya. Buaya. Besar sekali. Buaya itu tiba-tiba muncul dari dalam mulut goa itu. Ayo, kita sudah dijemput. Naiklah ke tubuh buaya itu. Aku takut. Tidak apa-apa. Ayo, naiklah. Nah, kita sudah ada di tubuh buaya ini. Kita akan menuju ke goa setan. Kita akan menghadap Ratu Junjung. Selanjutnya, buaya itu meluncur dengan tenangnya masuk ke dalam goa. Suasana begitu gelap. Mama Jarobat yang duduk di punggung buaya itu nampak berusaha untuk tenang. Hingga akhirnya mereka tiba di dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Loh, kita sudah sampai. Inilah goa setan. Di mana Ratu Junjung itu? Ratu Junjung ada di tempat persembahan. Ayo, naiklah ke daratan. Baik. Kita mau kemana? Ikuti saja aku. Pintu goa. Jadi ada goa lagi di dalam goa ini? Iya, pintu goa itu adalah pintu rahasia. Tidak bisa sembarang orang yang bisa masuk. Kau harus menunggu di sini. Aku akan melapor pada Ratu Junjung. Baiklah, aku akan menunggu di tempat ini. Apa yang akan dilakukan oleh babi itu? Dia mendengus-dengus menatap tajam pintu goa itu. Pintu goa itu terbuka. Oh, makhluk apa itu? Aneh. Manusia babi. Wah, dua penjaga pintu goa itu tubuh dan kaki tangannya manusia. Tapi kepala mereka kepala babi. Aneh sekali. Babi hitam itu sudah masuk. Pintu goa itu sudah tertutup kembali. Oh iya, rupanya di dalam ada penjaganya. Dua makhluk manusia babi. Aneh sekali. Lama sekali Mama Jarobat menunggu. Tak lama kemudian, babi hitam yang membawanya itu muncul lagi. Kau sudah kembali. Bagaimana? Apakah aku sudah boleh masuk menghadap Ratu Junjung? Loh, bukan waktunya. Kau diperintahkan Ratu Junjung untuk menunggu beberapa hari di tempat ini. Jadi aku belum boleh menghadap Ratu Junjung? Ya, ini suatu ujian buatmu yang pertama. Iya, baiklah. Aku akan tetap bersabar menunggu di sini. Yang penting keinginanku untuk menjadi orang terkaya terlaksana. Akhirnya Mama Jarobat menyanggupi untuk menunggu. Laki-laki itu kemudian duduk bersila menghadap pintu goa. Hari-hari terus berlalu. Hilangnya Mama Jarobat semakin membuat Danar anak gadisnya sedih. Danar kini sudah kembali menjadi kekasih Dimas. Karena keduanya saling mencintai. Aku tidak tahu bagaimana nasib ayahku lagi. Entah kemana dia perginya. Tidak ada yang perlu dirisaukan.
Kita harus sabar. Iya, kita berdoa saja untuk keselamatan ayahmu. Bukankah kita semua sudah berusaha mencarinya? Tapi kita tidak juga menemukannya. Aku kini hidup sendiri. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Danar. Masih ada aku. Bukankah kau calon istriku? Aku cemas, Dimas. Kenapa? Apakah benar kita akan hidup bahagia sebagai suami istri? Danar, kenapa pikiranmu begitu? Aku sudah merencanakannya matang-matang. Tidak lama lagi undangan akan aku sebarkan. Semua orang di kampung Kuningan ini sudah tahu kalau kita akan segera melangsungkan pernikahan. Itulah yang aku cemaskan. Aku dengar Laraswati putri Nyai Pasugihan juga menyukaimu. Dia bertekad akan memilikimu. Kau akan diambilnya sebagai suami. Semua itu hanya mimpi. Jangan dengar kata-kata orang. Percayakan diriku, dirimu. Teguhlah. Aku tahu. Laraswati memang sangat menyukai aku. Tapi dia mimpi. Aku mengerti. Nyai Pasugih sejak dulu ingin mengambil aku sebagai mantunya. Dia hanya ingin menginginkan kekayaanku. Bukankah itu licik? Siapa sudi jadi suami Laraswati? Percayalah, Danar. Kaulah istriku yang sebenarnya. Benarkah begitu? Aku bukan Dimas yang dulu. Aku Dimas, suamimu yang sekarang. Dimas. Tidak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dimas benar-benar akan kawin dengan Danar. Itu tidak mungkin, Laraswati. Memang Dimas itu bodoh. Tapi bukankah ibu tahu? Beritanya sudah tersebar kemana-mana. Penduduk semuanya sudah tahu bahwa tidak lama lagi Dimas akan melangsungkan perkawinannya dengan Danar. Dimas tidak buta, Laraswati. Danar itu siapa? Ngaca dulu gadis miskin itu. Dia itu kan perempuan pelacur, murahan. Mana mungkin Dimas mau dengan perempuan macam Danar? Apa Dimas akan meludahi kehormatan keluarganya sendiri? Dia orang terkaya, orang terpandang, disegani dan dihormati. Sedang Danar, gadis itu punya apa? Harga dirinya saja sudah hilang. Macam mana dia ingin memiliki orang terkaya seperti Dimas? Dia harus lihat ke dalam. Tapi kenyataannya, orang banyak bercerita, Bu. Dimas sering berjalan bersama Danar. Orang tahu itu semua. Ibu tidak percaya. Semua hanya omongan. Kau tenang saja. Kaulah yang pantas dan berhak memiliki Dimas. Kaulah yang seharusnya pantas jadi istri Dimas. Tenang apanya? Aku tidak sabaran, Bu. Aku takut kalau semua itu benar-benar terjadi. Dimas jadi kawin dengan Danar. Mana janji nenek tamu kita itu, Bu? Apa kau tidak tahu? Warsa gagal mendapatkan darah Dimas yang diminta nenek tamu kita itu. Tapi kau jangan khawatir. Nenek itu tetap akan menolongmu. Tapi dia belum memberitahu ibu. Kapan dia akan memulai pertolongannya itu, Nenek itu aneh. Kenapa dia tidak pernah keluar kamar? Kamarnya selalu dikunci. Ibu juga tidak tahu. Barangkali dia sedang bersemedi. Ibu yakin, ibu percaya. Nenek itu memang bukan orang sembarangan. Barangkali dia seorang dukun sakti. Aku juga tidak tahu siapa nenek itu. Aku bertemu di tengah jalan gelap. Nenek itu tidak mau memberitahu siapa dirinya. Dan Restu, akhirnya jadi juga ya, Den ya. Danar akan kawin dengan Dimas. Itulah jodoh bedul. Jodoh itu tidak bisa diketahui manusia secara pasti. Memang itulah yang aku harapkan. Kasihan Danar. Dia sekarang hidup sebatang kara. Keluarganya sudah tidak ada lagi. Mama Jarobat ayahnya yang hilang. Tidak diketahui bagaimana nasibnya. Iya, sampai kini Mama Jarobat tidak diketahui nasibnya ya, Den. Maka demikianlah. Beberapa hari kemudian, tersebarlah berita tentang akan dilangsungkannya perkawinan Danar dengan Dimas. Dan malam itu di rumah Nyai Pasugihan. Kurang ajar. Gadis itu benar-benar telah menghinaku.
menginjak-injak kepalaku. Perempuan hina, pelacur. Ibu baru percaya kini. Ibu baru membuktikan kini. Undangan perkawinan Dimas dan Danar sudah tersebar kemana-mana. Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Oh, Ibu tidak sayang padaku. Aku mencintai Dimas. Aku ingin jadi istrinya. Danar, dia berani menghinaku. Gadis miskin, kotor. Tunggulah kau, Dimas. Tunggulah kalian. Kalian harus berhati-hati. Ibu mau kemana? Ayo, ikut aku ke kamar nenek itu. Kita harus menemui nenek itu. Apa mau kalian menemui aku? Kami ingin menanyakan kapan nenek bisa melaksanakan untuk menolong putri kami. Nenek perlu tahu, Dimas pemuda pujaannya sebentar lagi akan melangsungkan perkawinan dengan Danar. Kalian tidak usah cemas. Kapan nenek akan menolong kami? Malam Jumat Kliwon, kalian ikut aku ke rumah tua di lereng bukit kecil itu. Mau apa kita ke rumah tua itu? Kau tidak perlu bertanya. Ikuti saja perintahku. Baik. Kami akan ikuti perintahmu. Asal Dimas bisa menjadi milikku selamanya. Bagus. Danar, tidak lama lagi kau akan jadi istriku yang sah. Begitu matang otakku merencanakan tentang masa depan kita. Di rumah ini tidak akan sepi lagi. Rumah ini akan diramaikan dengan suara anak-anak nantinya. Anak-anak kita. Kau bahagia, Danar? Oh, tentu. Bahagia sekali aku. Oh, Dimas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.